Bayangkan skenario ini sejenak. Anda merasa sedikit was-was nih dengan tingkat keamanan di lingkungan tempat tinggal Anda. Mm-mm. Wajar ya? Nah, setelah menimbang-nimbang, Anda memutuskan untuk menyewa seorang penjaga keamanan. Bukan sembarang penjaga, tapi seseorang dengan rekam jejak berprestasi, berseragam rapi, dan punya otoritas penuh. Pasti Anda merasa aman banget dong? Betul, Anda memberinya kunci gerbang utama rumah Anda, kode alarm, dan ya pada dasarnya mempercayakan seluruh keselamatan keluarga Anda di tangannya. Anda bisa tidur nyenyak karena merasa terlindungi. Tapi, Selalu ada tapi di cerita seperti ini. tepat, suatu malam Anda terbangun oleh suara pecahan kaca dan menemukan sebuah fakta yang jauh lebih mengganggu daripada sekedar perampokan biasa. Jangan bilang kalau... Ternyata, penjaga keamanan yang Anda bayar mahal itulah yang selama ini menggambar denah rumah Anda, mematikan alarmnya, dan ya memimpin langsung sindikat perampok masuk ke ruang tamu Anda. Wow, itu pengkhianatan tingkat tinggi. Itulah ironi pahit yang akan kita bedah hari ini. Selamat datang di sesi eksplorasi materi kita. Kami senang banget Anda meluangkan waktu untuk duduk bersama kami, karena tumpukan dokumen di meja kita hari ini memuat sebuah realitas yang butuh keberanian untuk dicerna. Sangat butuh keberanian. Kita akan membedah sebuah kumpulan laporan dan catatan investigasi yang bertajuk, judulnya adalah Pengkhianatan Lencana, Polisi Indonesia dalam Jaringan Narkotika. Misi dari sesi bedah tuntas kita kali ini adalah untuk mencoba memahami sebuah paradoks yang mematikan. Paradoks di mana yang seharusnya menangkap malah ikut mengedarkan. Kita ingin mencari tahu bagaimana bisa para penegak hukum, individu-individu yang secara konstitusi ditugaskan berada di garis depan untuk memberantas peredaran narkoba, justru berbalik arah, membelot dan bertransformasi menjadi roda penggerak utama di dalam mesin kartel tersebut. Mari kita urai masalah ini. Mengurai dokumen-dokumen ini memang butuh perspektif yang sangat jernih ya. Ketika kita menelaah tumpukan laporan investigasi ini, pola yang muncul itu melampaui sekedar masalah moralitas satu atau dua individu yang kebetulan mengambil jalan pintas. Setuju. Ini bukan cuma soal oknum yang hilaf. Betul sekali. Yang sedang kita saksikan di sini adalah sebuah ujian struktural terhadap kepercayaan Anda dan masyarakat luas tentunya terhadap institusi penegak hukum itu sendiri. Ada sebuah kontrak sosial yang retak atau bahkan pecah di sini. Kontrak sosial yang menyatakan bahwa negara akan melindungi warganya. Iya, ketika aparat yang memegang monopoli kekerasan dan otoritas hukum justru menggunakan instrumen negara untuk memfasilitasi kejahatan, fondasi rasa aman di tengah masyarakat itu bukan sekedar goyah, melainkan ya runtuh dari dalam. Membaca detil dari keruntuhan itu, kita harus mengarahkan pandangan ke puncak hierarki terlebih dahulu nih. Dari seluruh catatan investigasi yang kita kumpulkan, ada satu kasus tingkat tinggi yang paling menyita perhatian publik. Ini pasti kasus yang di Sumatera itu ya? Iya, betul. Kasus ini memberikan pukulan telak banget bagi wibawa institusi. Kita bicara tentang kasus mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa. Seorang jenderal bintang 2? Tepat. Untuk memberi Anda konteks yang proporsional, ini Jenderal Bintang 2. Ini bukan petugas patroli di lapangan. Ini adalah level kepemimpinan strategis yang memiliki kendali atas ribuan personil dan wilayah hukum setingkat provinsi. Dan kekuasaannya itu sangat absolut di wilayahnya. Dan dalam posisi sekuat itu, dia terbukti secara sah melegitimasi peredaran sabu seberat 5 kilogram. 5 kilogram. Yang pada akhirnya berujung pada vonis penjara seumur hidup. Yang menakjubkan di sini adalah, dari mana asal mula 5 kilogram sabu tersebut? Ini bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala sih. Betul. Barang haram itu tidak diselundupkan dari perbatasan asing, atau ya dibeli dari pasar gelap antar negara. Sabu tersebut berasal langsung dari ruang penyimpanan barang bukti sitaan kepolisian. Gila, ruang barang bukti loh. Kalau kita pikirkan secara logis, ruang barang bukti itu kan seharusnya menjadi berangkas paling aman, tempat di mana rantai kejahatan diputus dan diakhiri secara permanen. Tempat perhentian terakhir narkoba sebelum dimusnahkan. Harusnya begitu. Namun, dalam kasus ini, ruang tersebut justru diubah fungsionalnya menjadi gudang penyuplai, mengambil barang bukti yang seharusnya dimusnahkan dan mengalirkannya kembali ke jalanan. Itu adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang menabrak batas nalar prosedural. Benar-benar menabrak nalar. Bayangkan logistik yang dibutuhkan untuk mengeksekusi hal tersebut.
Membawa keluar 5 kilogram narkotika dari fasilitas dengan pengamanan berlapis jelas membutuhkan lebih dari sekedar keberanian pribadi. Itu butuh manipulasi yang sistemik, nggak bisa dilakukan sendiri. Tepat sekali. Dan disinilah efek dominonya terlihat sangat nyata. Dokumen kita mencatat bagaimana perintah dari sang jenderal itu mengalir ke bawah, menyeret mantan Kapolres Bukit Tinggi, Dodi Prawiranegara. Sang bawahan yang terjebak hierarki. Dalam fakta persidangan, terungkap bahwa Dodi inilah yang menjadi eksekutor lapangannya. Dia bertugas menukar sebagian barang bukti sabu tersebut dengan tawas, lalu menjualnya atas arahan dari atasannya. Posisi Dodi Prawiranegara ini sebenarnya menggambarkan betapa beracunnya sebuah hierarki ketika garis komando itu disalahgunakan secara masif. Iya, karena sebagai bawahan, pilihannya tuh sulit banget. Sangat sulit. Dalam kultur institusi yang sangat hierarkis, perintah atasan itu seringkali dianggap sebagai kebenaran absolut. Bawahan dihadapkan pada dilema fatal. Antara karir dan integritas. Betul. Membangkang perintah seorang jenderal dan menghancurkan karir yang dibangun bertahun-tahun, atau patuh namun masuk ke dalam jurang kriminal. Sayangnya, Dodi memilih yang kedua. Dan konsekuensi hukum yang harus dia tanggung itu nggak main-main. Pengadilan menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara kepadanya. 17 tahun? Itu waktu yang sangat lama. Belum lagi ditambah denda sebesar 2 miliar rupiah. Jika denda tersebut tidak mampu dibayarkan, ada hukuman subsidiar berupa tambahan kurungan selama 6 bulan. Angka 17 tahun itu merefleksikan besarnya tanggung jawab yang dia emban saat merusak barang bukti tersebut ya. Di sisi lain, proses peradilan untuk Teddy Minahasa sendiri dipenuhi dengan drama tensi tinggi. Dalam dokumen persidangan, tercatat bahwa Teddy sempat memberikan keterangan tertulis yang membantah secara absolut semua tuduhan. Dia bersikeras bahwa dia tidak terlibat sama sekali ya. Betul. Dia bersikeras bahwa dia bukan pengguna maupun pengedar. Bantahan ini berhadapan langsung dengan sikap agresif jaksa penuntut umum di persidangan. Jaksa pasti menuntut hukuman yang maksimal mengingat jabatannya. Ya, di ruang sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua John Sarman Saragi, jaksa pada awalnya menuntut Teddy dengan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Tuntutan hukuman mati dari jaksa itu merupakan sinyal keras dari negara. Itu adalah sebuah pernyataan bahwa pengkhianatan dari seorang jenderal bintang 2 dianggap setara dengan kejahatan terberat yang bisa dilakukan terhadap negara itu sendiri. Tapi akhirnya vonisnya seumur hidup kan? Betul. Walaupun pada akhirnya majelis hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup, putusan tersebut terbukti sangat solid. Mahkamah Agung bahkan telah memperkuat vonis seumur hidup itu hingga ke tingkat kasasi, menutup celah perlawanan hukum lebih lanjut. Putusan yang final? Iya. Namun, ada satu detail prosedural dalam catatan kita yang mengungkap seberapa dalam krisis ini sebenarnya terjadi di internal mereka. Detail yang mana tuh? Inisiatif untuk membongkar dan menangkap jenderal ini tidak datang dari penyelidikan rutin biasa di level bawah. Perintah penangkapan terhadap Teddy Minahasa datang langsung dari pucuk pimpinan tertinggi yaitu Kapolri Listio Sigit Prabowo pada tanggal 14 Oktober 2022. Langsung dari Kapolri ya? Ketika seorang kepala kepolisian harus turun tangan langsung menginstruksikan penangkapan Kapoldenya sendiri, itu mengindikasikan bahwa sistem pengawasan internal di level menengah sudah tidak mampu lagi menangani infeksi di tubuhnya sendiri. Harus ada intervensi dari puncak banget untuk membersihkan jajaran elitnya. Kasus Jenderal Bintang 2 ini menyoroti pembusukan di puncak piramida kepolisian Sumatera Barat. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya penyakit yang diderita oleh kaum elit berseragam? Sayangnya tidak. Kejahatan ini tidak mengenal pangkat. Ternyata tidak. Kalau kita membalik halaman laporan ini dan membedah berkas dari wilayah Nusa Tenggara Barat atau NTB, kita melihat pola yang serupa itu berulang. Efek domino di level daerah. Disinilah bagian yang sangat menarik. Kita menceritakan dinamika atasan dan bawahan yang berujung pada pengkhianatan. Tapi kali ini, pengkhianatannya terjadi di dalam jaringan kriminal mereka sendiri. Jadi, sesama anggota jaringan saling menjatuhkan ya? Betul. Kita beralih ke kasus mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro. Berkas investigasi dari Bima Kota ini memberikan wawasan yang tajam tentang anatomi kejatuhan sebuah sindikat internal kepolisian. Berbeda dengan kasus pembongkaran mafia pada umumnya yang mengandalkan operasi intelijen eksternal yang sangat rumit. Yang butuh waktu berbulan-bulan itu. Iya, jaringan di dalam tubuh institusi ini seringkali runtuh karena rapuhnya fondasi loyalitas di antara para pelakunya sendiri. Makanya ada pepatah, tidak ada kehormatan di antara pencuri. Tepat, tidak ada kehormatan di antara pencuri, apalagi jika pencuri tersebut memakai seragam penegak hukum yang sama.
Kasus yang menjerat AKBP Didik ini tidak terbongkar oleh penyelidik dari luar, melainkan dari nyanyian atau kesaksian mantan anak buahnya sendiri. Siapa bawahannya ini? Adalah Kasat Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi, yang membuka kotak Pandora ini. Atasan yang seharusnya dilindungi oleh hierarki justru dikhianati oleh bawahannya saat bisnis gelap mereka tersudut. Menarik untuk melihat posisi AKP Malaungi dalam narasi ini. Sebagai kepala satuan narkoba, dia adalah ujung tombak pemberantasan di wilayah tersebut. Namun fakta di lapangan menunjukkan dia tertangkap tangan memiliki sabu seberat 488 gram. 488 gram, hampir setengah kilogram. Bayangkan, hampir setengah kilogram narkotika berada di tangan orang yang ditugaskan secara resmi untuk memburunya. Implikasi dari temuan ini langsung menghancurkan karirnya. Pastinya. Dia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dalam kondisi terdesak, dipecat dan menghadapi ancaman penjara yang sangat panjang, Malaungi akhirnya buka suara. Dia nggak mau hancur sendirian. Betul, dia bersaksi di bawah sumpah bahwa atasannya, AKBP Didik, menerima aliran dana segar dari para bandar narkoba yang beroperasi di wilayah NTB. Sebuah efek domino yang meruntuhkan struktur pelindung bandar tersebut. Kesaksian Malaungi itu langsung menyeret nama besar atasannya. Lalu, bagaimana akhir dari nasib AKBP Didik setelah nyanyian bawahannya itu terekam dalam berita acara? Dalam penyalahgunaan narkoba berdasarkan kesaksian tersebut. Ada hal lain? Iya, berkas laporan juga menyebutkan bahwa dia terbukti melakukan pelanggaran berupa penyimpangan seksual. Wow, pelanggaran yang bertumpuk. Akumulasi dari pelanggaran berat ini berujung pada sanksi PTDH, pemecatan secara tidak hormat dari institusi Polri. Secara prosedural, dia telah melewati penempatan khusus selama 7 hari. Dan status penahanannya? Yang paling definitif, dia resmi ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri sejak hari Kamis tanggal 19 Februari 2026. Penahanan ini dilakukan oleh penyidik di Tipidana Narkoba sebagai langkah awal untuk memproses tindak pidananya secara penuh di pengadilan sipil. Fakta-fakta dari Bimo Kota ini memperlihatkan bagaimana wibawa sistem komando dikompromikan dari dua arah sekaligus. Atasan menekan bawahan dan bawahan menyeret atasan saat kapal mereka mulai tenggelam. Dinamika saling menyelamatkan diri sendiri. Sekarang, mari kita geser fokus kita lagi. Kita sudah melihat perwira tinggi di tingkat provinsi dan Kapolres di tingkat kota. Saya ingin mengajak Anda turun lebih jauh ke skala akar rumput. Ke level operasional sehari-hari ya? Betul. Untuk melihat bagaimana denyut nadi praktek korup ini beroperasi di level keseharian polisi di daerah. Kita buka dokumen dari Sulawesi Selatan, tepatnya sebuah kasus yang terbaru melibatkan Kasat Narkoba Polres Toraja Utara, AKP Arifan Effendi, bersama seorang kepala unit atau kanit yang dalam berkas kita hanya diidentifikasi dengan inisial N. Kasus Toraja Utara ini memberikan kita cetak biru tentang bagaimana sebuah perlindungan kriminal diorganisir di tingkat lokal. Nah, angka-angkanya sangat jelas. Angka-angka yang tertera di dalam dokumen persidangan ini bukan sekedar statistik biasa, melainkan cerminan langsung dari ekuilibrium ekonomi bawah tanah yang ditopang oleh aparat korup. Mari kita bedah angkanya. Karena bagian inilah yang secara gamblang memaparkan realitas lapangannya kepada Anda. Kasus ini bermula layaknya operasi kepolisian biasa. Polres Tanah Toraja melakukan pengungkapan peredaran narkoba dan berhasil mengamankan 2 terduga pelaku. Sepertinya operasi yang sukses awalnya. Salah satunya adalah seorang pengedar berinisial ET yang ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 100 gram. Sejauh ini, terdengar seperti prestasi kan? Iya, menangkap pengedar dengan 100 gram itu tangkapan lumayan. Namun, saat ET dibawa ke ruang interogasi dan kesaksiannya dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, sebuah pengakuan yang memukul balik kepolisian pun tercatat. Pengakuan apa yang dia berikan? ET mengaku bahwa bisnis sabunya selama ini bisa berjalan lancar karena dia rutin menyetor uang pelicin sebesar 13 juta rupiah setiap minggunya kepada oknum polisi tersebut. 13 juta rupiah per minggu? Dan praktek setoran mingguan ini sudah berlangsung mulus sejak September 2025. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk menganalisis implikasi dari angka 13 juta rupiah per minggu itu. Silahkan. Ini hitung-hitungannya bikin merinding. Jika kita mengkalkulasikannya, seorang pengedar lokal mengalokasikan lebih dari 50 juta rupiah setiap bulannya murni sebagai biaya keamanan tak resmi. Hanya untuk satu wilayah kecil. Pertanyaannya,
Seberapa besar omset yang dihasilkan ET di wilayah Toraja Utara jika dia bisa dengan santai membuang 50 juta sebulan hanya untuk menyuap aparat? Omsetnya pasti ratusan juta. Ini mengindikasikan adanya perputaran uang yang sangat masif di pasar lokal. Dan polisi yang menerima setoran tersebut secara sadar, membiarkan, atau bahkan mungkin mengawasi, komunitasnya sendiri dibanjiri narkoba demi menjaga agar aliran dana pelicin itu tidak berhenti. Ini bukan lagi sekedar suap pasif ya. Tepat, ini adalah model bisnis perlindungan ala mafia. Merespons temuan yang memalukan ini, instansi kepolisian langsung bertindak. Dan langkah disipliner memang sedang berjalan ketat di sana. Penindakan dari Propam itu merupakan prosedur standar yang mutlak diperlukan untuk mengisolasi kerusakan agar tidak menyebar. Namun, kita tidak bisa mengabaikan presiden sejarah bahwa fenomena ini bukanlah sebuah anomali sesaat. Kejadian ini terus berulang. Tepat. Dan untuk memberikan Anda landasan historis bahwa pola ini terus berulang, kita harus menarik ingatan kita kembali secara singkat ke sebuah kilas balik di tahun 2021 yang terekam jelas dalam tumpukan riset kita. Kasus yang sangat heboh pada masanya. Sangat heboh. Kasus ini terjadi di Astana Anyar, melibatkan Kapolseknya langsung, Kompol Yuni Purwanti Kusumadewi. Pada saat itu, Divisi Propam Polda Jabar melakukan penggerebekan yang mengejutkan. Dan yang tertangkap bukan cuma Kapolseknya kan? Betul, ada 11 anggota bawahannya yang ikut ditangkap bersama sang Kapolsek karena melakukan penyalahgunaan narkoba bersama-sama. Ini bukan satu oknum yang menyelundupkan barang di loker. Ini adalah satu komando kepolisian sektor yang menggelar konsumsi narkoba secara kolektif. Jika kita hubungkan kilas balik Astana Anyar ini dengan gambaran besar dari kasus-kasus yang sudah kita bahas sebelumnya, kita sedang memetakan sebuah evolusi kejahatan yang sangat sistematis di dalam institusi penegak hukum. Transformasi peran mereka ya. Coba perhatikan, transformasi peran yang dimainkan oleh oknum-oknum aparat ini. Pada tahap awal, seperti yang terlihat pada kasus Kompol Yuni pada tahun 2021, kita melihat oknum aparat bertindak sebagai penyalahguna secara kolektif. Mereka adalah konsumen dari barang haram tersebut. Dari konsumen, lalu berevolusi. Lalu, peran itu berevolusi menjadi lebih pragmatis dan terorganisir. Mereka bertransformasi menjadi pelindung bandar, menerapkan sistem setoran mingguan layaknya sindikat perlindungan. Seperti yang terjadi pada kasus Arifan Effendi di Toraja Utara dengan tarif 13 juta per minggunya sejak akhir 2025 itu ya. Tingginya, di puncak piramida kepangkatan, kejahatan ini bermutasi menjadikan aparat sebagai distributor utama. Teddy Minahasa. Seperti yang dilakukan oleh Irjen Teddy Minahasa di Sumatera Barat, di mana petinggi kepolisian memanipulasi prosedur standar ruang barang bukti untuk menjual sabu sitaan kembali ke jalanan demi keuntungan miliaran rupiah. Benar-benar sebuah struktur kejahatan yang komprehensif. Transformasi dari konsumen menjadi pelindung hingga menjadi distributor utama ini menunjukkan seberapa fleksibelnya lencana kepolisian dapat disalahgunakan untuk melayani berbagai lapisan rantai pasok narkotika. Sebuah pemetaan yang menyoroti bagaimana korupsi ini beradaptasi dan membesar sesuai dengan pangkat dan akses yang dimiliki sang oknum. Kita sudah membedah berbagai fakta berat dan mencengangkan dalam sesi bedah tuntas kita kali ini. Fakta yang sulit diterima, tapi nyata. Mulai dari level Jenderal Bintang 2 yang memanipulasi nasib 5 kg sabu dari ruang barang bukti, lalu efek nyanyian bawahan yang membongkar borok atasan di Bima Kota, sistem setoran mingguan di level akar rumput Toraja Utara, hingga memori kelam konsumsi massal di Astana Anyar. Gambaran yang lengkap dari atas ke bawah. Jadi, apa makna dari semua ini untuk Anda? Rentetan fakta yang baru saja kita urai seharusnya mengubah lensa yang Anda gunakan saat melihat berita penyitaan narkoba di televisi mulai hari ini. Cara pandang kita harus berubah. Saat Anda melihat puluhan kilogram sabu dibeberkan di atas meja konferensi pers, diapit oleh pejabat kepolisian berseragam rapi, apakah Anda masih melihatnya murni sebagai kemenangan akhir negara atas kejahatan? Atau jangan-jangan? Atau kini ada pertanyaan kecil yang bersarang di benak Anda, mempertanyakan apakah barang sitaan tersebut benar-benar akan berujung di insinerator pemusnahan atau justru sedang bersiap memulai siklus peredarannya yang baru di bawah perlindungan lencana. Sebuah skeptisisme yang lahir dari fakta, bukan sekedar asumsi belaka. Sebagai penutup dari analisis kita hari ini, penting untuk menegaskan bahwa di tengah realitas yang mungkin memicu sinisme ini, kemampuan Anda untuk berpikir kritis adalah pertahanan terbaik. Kita harus tetap objektif. Tentu, kita tidak bisa menutup mata bahwa fakta-fakta dalam dokumen investigasi ini mencoreng wajah penegakan hukum. Namun,
kita juga harus objektif melihat bahwa ada mekanisme penegakan hukum internal yang sedang berusaha melawan balik. Divpropam dan jajarannya. Fakta bahwa institusi seperti Divpropam dan Bareskrim bergerak tegas untuk memproses, menahan, dan memecat oknum-oknum ini adalah bukti bahwa sistem kekebalan institusi masih berfungsi meskipun dipaksa bekerja sangat keras. Transparansi itu kuncinya. Transparansi dalam menghukum oknum inilah yang harus terus didorong, diawasi, dan dituntut oleh masyarakat luas. Tanpa pengawasan publik yang tajam, institusi manapun akan memiliki tendensi untuk menyembunyikan kebusukannya. Ini memunculkan satu pertanyaan penting yang akan membawa kita pada renungan yang lebih dalam. Silakan, apa pertanyaan penutup dari eksplorasi kita hari ini? Berdasarkan semua yang kita bedah, kita dihadapkan pada satu pertanyaan fundamental. Jika ruang penyimpanan barang bukti polisi dan pos penjagaan di tingkat lokal saja bisa dibeli dan diubah menjadi pusat distribusi narkoba, lalu kepada siapa sebenarnya kita menggantungkan harapan untuk melindungi generasi masa depan di lingkungan kita sendiri? Itu pertanyaan yang sangat berat. Namun, mari kita bawa pemikiran itu selangkah lebih jauh. Jika struktur fisik dan hierarki manusia di dalam kepolisian terbukti sangat rentan terhadap godaan miliaran rupiah dari kartel, apakah mungkin ini saatnya kita memikirkan ulang seluruh sistem tersebut secara radikal? Maksudnya ngubah cara kerja dasarnya? Ya, mungkin ruang barang bukti fisik di era modern ini sudah menjadi konsep usang yang terlalu berbahaya untuk dipertahankan. Jika narkoba langsung dihancurkan di tempat penyitaan dengan verifikasi digital, alih-alih disimpan berbulan-bulan, celah korupsi ini bisa ditutup rapat-rapat. Ide yang sangat masuk akal. Dan yang lebih penting lagi, pernahkah kita memikirkan beban psikologis yang harus dipikul oleh mayoritas polisi jujur yang bekerja di lapangan? Mereka yang benar-benar mempertaruhkan nyawa menggerebek bandar hanya untuk melihat komandan mereka sendiri yang diam-diam membebaskan sang bandar atau menjual kembali barang sitaan tersebut. Kehancuran moral di dalam institusi itu sendiri mungkin adalah harga termahal yang sedang kita bayar dari pengkhianatan ini. Sebuah perspektif penutup yang memaksa kita untuk melihat lebih jauh dari sekedar menghukum pelaku menuju perombakan sistem bagaimana keadilan itu diproses sejak awal. Terima kasih banyak kepada Anda yang sudah menemani kami mendengarkan dan membedah materi yang intens ini. Semoga sesi bedah tuntas kita kali ini tidak hanya sekedar memberikan Anda informasi, tetapi juga membekali Anda dengan pisau analisis yang lebih tajam dalam respons fenomena penegakan hukum di sekitar kita. Teruslah bertanya, tetaplah kritis, dan sampai jumpa di eksplorasi materi kita yang selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.